Assalamualaikum sahabat iman yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat sangat ketakutan. Alhamdulillah aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini untuk bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun, dan lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik, lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril hanya berdiam dan tidak menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap terdiam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, mereka adalah pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rab, ummati, ummati, ummati." Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali bersujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini, beliau mengetuk pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk wahai Rasulullah?" Tetapi tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melangkah menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan terisak-isak Umar radhiyallahu anhu bercerita kepada Salman radhiyallahu anhu hingga membuat dia amat sedih, namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Setelah berlari Fatimah radhiyallahu anha menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk ayahnya dengan menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih, sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka." Wahai sahabat iman yang mengharap ridho Allah,
Cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar kepada kita. Apakah cinta beliau akan terbalaskan, atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas amar ma'ruf nahi munkar. Mulailah sadari tugas ini, dan kita amalkan, mulai dari anak istri keluarga kita, untuk saling ingat mengingatkan perkara kebaikan dan kembali pada amal agama, serta ikut merisaukan saudara-saudara muslim kita, agar hidayah Allah cucurkan kepada semua saudara muslim kita dan ada kekuatan untuk menyambut hidayahnya. Alhamdulillah sahabat iman yang mengharap ridho Allah, semoga Allah memberi kita kepahaman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.